Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim Padepokan Lokajaya. Tentunya untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Amin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para narasumber, para kesepuhan yang sudah menjabarkan keilmuan, yang sudah memberikan wejangannya terhadap kami mengenai Sangkinasi Satrio Piningit. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tentunya selalu kita istiqomah sampaikan sholawat serta salam kita kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Nah, para sahabat semuanya, tentunya pada kesempatan kali ini kami bertemu kembali dengan Bapak TNI ini ya. Oh, ini Pak Pamungkas. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menanyakan perihal Sangkinasi Satrio Piningit. Apalagi dengan yang sekarang kabar beredarnya yang sedang viral-viralnya itu mengenai Kang Deddy Mulyadi. Banyak sekali yang berasumsi Kang Deddy Mulyadi ini adalah Sangkinasi Satrio Piningit atau keturunan asli daripada Prabu Siliwangi, yaitu dari Raden Surawisesa. Nah, untuk Pak Komandan nih, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah ya. Sudah lama banget nih kita nggak ketemu, udah beberapa bulan, beberapa minggu ini ya nggak ketemu ya. Ya. Nah, untuk kita langsung saja lah untuk dari Bapak TNI ya, saya ingin sedikit berbincang-bincang, sedikit mencari wawasan juga, menambah wawasan saya ya, tentunya untuk tim Padepokan Lokajaya. Nah, untuk menurut Pak Pamungkas ini ya, dengan kabar yang sudah beredar terkait dengan Kang Deddy Mulyadi ini sebagai Sangkinasi Satrio Piningit itu seperti apa? Monggo. Jadi seperti yang sama-sama kita dengar ya, Ya. ramai di media sosial utamanya tentang beberapa orang yang mengklaim atau berpendapat kalau Kang Deddy Mulyadi itu SP yang kita tunggu-tunggu. Ya. Saya beda sedikit dengan yang lain. Kenapa? Karena dari basicnya Kang Deddy Mulyadi dengan yang digambarkan oleh Wangsit Siliwangi kan jauh. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi bukan dari kalangan bawah, bukan dari budak angon kita bilang, bukan dari apa? Kalau budak angon kan berarti penggembala. Penggembala itu identik dengan orang miskin. Kang Deddy Mulyadi dari kalangan orang miskin bukan. Kalau bukan dari kalangan orang miskin ya nggak masuk di speknya apa namanya Ratu Adil seperti yang diceritakan oleh Prabu Siliwangi lewat ramalan Wangsit Siliwanginya itu. Seperti itu kira-kira Mas Galang pendapat saya. Kalau mungkin pendapat orang lain berbeda ya namanya juga pandangan. Pasti nggak akan seragam lah namanya pandangan orang masing-masing. Seperti itu kira-kira kalau pendapat saya merespon tentang banyaknya netizen yang mengatakan kalau Kang Deddy Mulyadi itu SP yang kita tunggu-tunggu. Seperti itu kira-kira Mas Galang, jawabannya Mas Galang. Ya. Tapi kan tentu saja bisalah Kang Deddy Mulyadi ini memang banyak yang berasumsi, banyak yang mengatakan bahwasannya Kang Deddy Mulyadi ini sudah diperjalankan itu secara raganya, secara ruhnya untuk membela masyarakat kecil. Bahasanya Prabu Jayabaya ada kalimat yang mengatakan ngeluruk tanpa bolo. Ngeluruk tanpa bolo itu identik dengan apa ya? Ya ada juga disebutkan Pangeran Ing Perang. Nah, itu juga kalau kita mencocok logikan kalimat perang dengan ngeluruk tanpa bolo kan yang dimiliki oleh prajurit, oleh tentara. Jadi kalau
kalau saya tetap meyakini kalau bukan karena saya tentara, tapi karena saya hubungkan dengan ramalan Jayabaya, dengan kalimat ngeluruk tanpa bolo itu dengan dan kalimat yang mengatakan kalau sang SP ini adalah pangeran ing perang, perwira perang. Nah, berarti dia seorang tentara juga, seorang prajurit. Nah, Kang Deddy Mulyadi kan nggak punya basic prajurit, jadi saya rasa nggak ketemu kalau pendapat saya bukan karena saya prajurit, tapi karena saya hubungan dengan ramalan Jayabaya, Mas Galang. Seperti itu. Jadi jauh lah ya, mungkin sekarang lagi populer beliaunya, tapi kalau dihubungkan dengan sang calon pemimpin dunia ini, sang calon apa katanya pemimpin akhir zaman ya. Iya. Kalau menurut pendapat saya belum masuk. Seperti itu Mas Galang kira-kira. Nah, untuk menurut Pak Pamungkas ini ya, karakter daripada Kang Deddy Mulyadi ini apakah sudah ada kemiripan dengan sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri? Ya, disebutkan di ramalan Jayabaya kan putra Kinasih Betara Indra. Ya kan, putra Kinasih Betara Indra. Ini saya nggak berarti mengecilkan berarti fisik, enggak. Tapi saya cuma mengacu di ramalan Jayabaya, putra Kinasih Betara Indra berarti kan Arjuna, kesatria sakti, ya toh. Kesatria sakti yang gagah, ya toh. Kemudian apa lagi ya? Ya itu, kayaknya enggak lah. Kayaknya menurut saya enggak, ini kayak kalau menghubungkan Kang Deddy saya nggak sependapat dengan yang lain lah yang jelas. Karena apa? Beliaunya ini masih tersembunyi. Beliau ini masih tersembunyi. Kalau Kang Deddy Mulyadi kan udah mencuat, udah dikenal banyak orang. Kalau ini sang SP ini kan masih tersembunyi, masih belum dimunculkan. Jadi mungkin dari kalangan yang tidak terduga ini SP-nya ini Mas Galang. Jadi bukan dari kalangan pejabat, bukan dari kalangan ya mungkin dia ada di pemerintahan, tapi bukan pejabat. Seperti itu kira-kira pendapat saya Mas Galang. Nah, untuk perkiraan ya, untuk ya mungkin dari tanggapan Pak Pamungkas ini sendiri, untuk mengenai sang Kinasih Satrio Piningit ini itu kapan sih kira-kira itu loh? Itu Munculnya. kan munculnya juga lah ya. Itu kan dari masyarakat ataupun dari kita bolehlah, alam itu sudah bergejolak, sudah memberikan tanda-tanda yang begitu besar. Apakah itu menjadi sebuah patokan untuk sang Kinasih Satrio Piningit itu muncul sebenarnya? Karena yang saya ketahui juga alam ini sebenarnya sudah sangat-sangat mengharapkan sang Kinasih Satrio Piningit itu muncul. Monggo. Jadi kalau kapan munculnya ya sama dengan yang lain. Sama dengan yang lain. Saya berharap sih di tahun ini 2025. Saya berharap beliau ini sang SP ini muncul di tahun 2025 sesuai angka lah. Kalau dijumlah 2025 kan angkanya 9. Mungkin beliau akan jadi presiden ke-9 barangkali. Tapi munculnya kapan? Saya belum tahu, saya tidak tahu. Tapi mungkin kalau namanya prediksi, ya mudah-mudahan di tahun ini 2025. Karena gejolak dunia ini kan sudah luar biasa ini. Gejolak dunia ya, perang di mana-mana. Yang terakhir ini India vs Pakistan, perang di luar negeri kan berefek ke dalam negeri. Jelas roda perekonomian terganggu karena ekspor impor kan jadi jadi terkendala karena adanya perang di luar negeri, jadi terhambat semua. Jadi perekonomian, perdagangan semuanya jalan di tempat. Seperti itu kira Mas Galang. Nah, ini ya yang sebenarnya membuat kita bingung sebenarnya ya. Kira-kira itu SPA benar akan keberadaannya atau tidak. Karena apa ya? Tanda-tanda yang sudah diberikan ya, yang sudah diberitahu oleh mungkin dari ramalan Prabu Joyoboyo maupun Wangsit Prabu Siliwangi itu kan dengan bergejolaknya alam kan. Ya. Nah, juga kita bisa pelajari bersama-sama sebenarnya Pak Pamungkas ya. Ini kan alam ini sudah
bergejolak ya, sudah di mana-mana sudah memulai untuk ya bencana alam sudah terjadi, itu kan bisa kita lihat bersama-sama lah. Itu sebenarnya apakah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegur umatnya atau hambanya, itu karena kelalaian seorang umat ya sebenarnya, seorang hamba. Itu menurut Pak Pamungkas itu seperti apa, monggo? Jadi begini Mas Galang, jadi bencana di mana-mana ya. Perang juga termasuk bencana. Alam juga bergejolak. Mungkin gempa yang memakan banyak korban, kemudian gunung meletus, banjir, tanah longsor, segala macam lah bergejolak. Ya mungkin seperti ini kalau saya analisa, ya, atau saya analisa ini. Ini dalam negeri tapi berefek di mana-mana. Jadi munculnya pemimpin pembohong, ya toh, munculnya pemimpin yang pembohong. Kalau bahasa yang sering kita dengar, yang sen kanan belok kiri, tidak konsisten dengan omongannya, selalu berbohong lah, hobinya tiap hari berbohong. Jadi kata-katanya ini setiap hari kalau nggak berbohong itu seperti ada yang salah. Nah, pemimpin seperti itu didukung, malah dipuja-puja segala macam. Akhirnya mungkin ini analisa, namanya analisa bisa salah. Pemimpin seperti itu kok dipuja-puja, didukung segala macam, padahal isinya bohong semua. Iya. Kalau pemimpin pembohong itu kan penjahat. Penjahat didukung, Tuhannya marah. Kemarahan Tuhan itu dilampiaskan dengan mendatangkan bencana di mana-mana. Itu analisa saya. Bisa benar, bisa enggak, tapi saya rasa mungkin kait-mengkait lah. Coba sekarang kalau pemimpinnya amanah, tidak berbohong, tidak mengkhianati sumpah, mungkin alamnya juga ikut mereda dari segala bencana. Tapi kalau pemimpinnya suka berbohong pada rakyat, berbohong pada sumpah, nah itu sudah mengkhianati Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudah dikasih amanah, sudah dikasih kepercayaan untuk memimpin, tapi setelah memimpin ternyata berkhianat sama sumpahnya, berkhianat sama rakyatnya, akhirnya Tuhan murka. Kenapa begitu? Ya karena rakyat juga banyak yang dukung. Makanya saya bilang, ini zaman Dajaliyah, ya sudah masuk kita di zaman Dajaliyah. Dajjal artinya apa sih itu? Sosok pembohong. Ya, pembohong dibela mati-matian, didukung. Ya itu hasilnya. Tuhan mendatangkan bencana di mana-mana. Ya artinya kemarahan Tuhan melampiaskan seperti itu Mas Galang. Jadi bahasanya saya seperti inilah, seandainya saya Tuhan, kowe kamu pemimpin pembohong dibela, jangankan kamu rakyat, saya saja sebagai Tuhan umpamanya ya dibohongi, seperti itu kira-kira Tuhan langsung marah, terus ngamuk, terus dilampiaskan dengan mengirim segala bala bencana ke dunia ini, kira-kira seperti itu Mas Galang.